Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semoga sahabat kita hari ini sehat walafiat semua ya. Anak-anak, Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba kita berdoa dulu. Bapak minta salah satu dari kalian bikin doa. Kipu, bikin doanya Kipu. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Ya. Hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Untuk itu hari ini, sebelum mulai, Bapak lanjutkan. Hari ini hadir semua ya. Hadir, Pak. Perhatikan Bapak akan memberikan share ya. Perhatikan di kameranya ya. Ya, Pak. Ya, kelihatan. Ini coba bola tuh. Ya, sebelum kita lanjutkan, coba kita nyanyi lagu dulu, lagu nasional supaya semangat kita lebih makin baik lagi ya. Bisa? Bisa, Pak. Ada yang hafal lagu Garuda Pancasila di sini? Saya. Ya, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya, bersama-sama ya. Pak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila pendukungmu. Proklamasi setia berkota untukmu Pancasila negara bangsamu. Ayo maju, Ayo maju. Ayo maju, maju. Anak, hari ini kita akan belajar pembahasan tadi yaitu tema 3, tema 2, pembelajaran 6, muatannya yaitu bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, sebelum kita mulai, Dulu kemarin ditanya. Ini nggak ada. Kenapa bunyi? kemudian hari ini anak-anak pelajarannya adalah dalam menyimak penjelasan guru oleh media pelajaran mampu menyebutkan informasi penting dari teks menjadi sadar tentang manfaat pemakai. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru oleh media pelajaran setelah menyimak penjelasan guru melalui media pelajaran time PowerPoint, bisa mengidentifikasi contoh manfaat kewajiban dan sehari-hari bisa mampu bertanggung jawab atas kewajiban yang dikerjakan dan kita anak-anaknya harus semangat dan belajar. Nah, anak-anak, apa yang kamu bayangkan jika manusia membuat tulisan sebelum ditemukannya pensil? Ya. Yang kedua, bagaimana proses penggunaan pensil bisa terjadi? Jadi itu adalah hal yang perlu kita perhatikan di sini anak-anak, bahwa manusia itu sebelum ditemukannya pensil itu mengenal tulisan, ya, itu menggunakan pensil, ya, menggunakan alat-alat tradisional seperti batu, prasasti apa itu salah satu contoh dari
tulisan sebelum ditemukannya pensil. Nah, bagaimana proses penemuan itu bisa terjadi? Itu akan kita bahas di sini anak-anak ya. Ya. Nah, membaca teks bacaan di sini. Ya. Pensil si kecil yang amat penting. Nah, coba dari kalian ada yang bisa membacakan di sini teksnya, Grace? Saya Pak. Di sini aku tuh kodenya. Ya, dibacakan Grace. Pernahkah terbayang kamu gimana sih manusia bikin tanda sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, nggak kuat untuk buat goresan batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensilnya Pak Guru temukannya lebih 164 di Borough, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan Ulang apa nih? Kalian kalau suruh ulang. Oh, di sini aja. Kalau suruh ulang. Ada mulanya hanya dibungkus Sambung-sambung. terus temukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kaca ini. Ketika itulah mulai dibikin perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis pada zaman modern pensil dibuat dengan pensil grafit murni lihat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin tulis, seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Dah. Ya, terima kasih ya, Grace. Tepuk teman-temannya. Jadi itu adalah salah satu cerita tentang penemuan pensil anak-anak. Jadi karena harus tahu ya, penemuan pensil itu seperti itu. Jadi itu adalah cerita yang disampaikan teman kalian tadi itu berkaitan dengan penemuan pensil ya. Jadi kalian tahu ya, penemuan pensil itu seperti itu. Nah, jadi benar yang dikatakan teman-teman kalian tadi bahwa pensil itu benda yang kecil tetapi sangat penting, sangat sekali bermanfaat bagi manusia. Seperti itu ya. Iya. Dari teks bacaan ini anak-anak, dari tes bacaan ini kita akan menuliskan informasi penting dari tes bacaan, yaitu berupa nomor 1 topik masalah sampai ke paragraf 4 yaitu kesimpulan dan kesan pendapat pribadi penulis. Nah, informasi penting apa? Nah, seperti pelajaran atau pertemuan sebelumnya anak-anak, menuliskan informasi penting dari tes eksplanasi kita harus menggunakan 5 kalimat tanya, yaitu what apa,
How siapa, who siapa, when kapan, how bagaimana, where di mana. Nah, itu masing-masing mempunyai ada jawabannya di teks ini anak-anak. Jadi kita harus menggunakan kalimat tanya untuk menemukan informasi penting dari teks bacaan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak, dari teks tadi itu ada kalimat yang bercetak miring. Coba diperhatikan baik-baik. Ya. Alin, perhatikan Alin. Ya. Ada kalimat bercetak miring di situ. Ya. Kalimat contohnya adalah gimana sih? Itu kalimat tidak kalimat tidak baku. Bikin itu kalimat tidak baku juga anak-anak. Modern juga kalimat tidak baku. Nah, kalimat bakunya ada di bawahnya, perhatikan. Gimana sih? Itu jadi bagaimana. Bikin itu kata bakunya Buat. modern itu menjadi Terbaru. atau modern ya. Itu kata bakunya anak-anak. Jadi perhatikan ya. Di teks bacaan ini banyak sekali anak-anak, perhatikan itu ada berapa kata yang bercetak miring, itulah yang namanya kalimat tidak baku. Ini seperti ini. Nah, gimana sih? Bikin. Kemudian modern, zaman, kemudian dipakai. Nah, dipakai ini kalimat tidak baku juga ini digunakan atau dipakai ya. Kalimat bakunya digunakan. Terus gampang ini bukan kalimat baku, ini kalimat tidak baku. Ya, inilah nanti tugas kalian itu menemukan kalimat tidak baku di teks bacaan ini anak-anak ya. Bisa kalian lakukan sendiri di rumah ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Siapa? Nah, anak-anak, setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan seperti penggunaan pensil yang bisa digunakan oleh seluruh manusia. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang kisah Ani, kewajiban dan tanggung jawabnya? Oke, perhatikan. Membaca teks bacaan kewajiban dan tanggung jawab. Ada yang bisa bacakan di sini? Akila. Coba dibacakan teks kewajiban dan tanggung jawab. Kisah Ani. Kelihatan ya? Ya. Coba dibacakan Akila. Ini adalah Daftarkan ini disebut sekolah yang sulit pertama di desa ini. Kenapa nih, guys? Yang lainnya. Yakob selalu membekal untuk Ani di sekolah. Ani mengatur dengan perhatian ayah dan ibunya. Dia selalu mengikuti nasihat ayah dan ibu. Ini juga rutin bersekolah, rutin belajar dan mengerjakan tugas. Apa dia? Bapak dan ibu yang suka dengan Ani. Ya, perhatikan ya, beri tepuk tangan ya. Bagus ya. Jadi itulah sebuah kisah tentang Ani ya, kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan Ani, sekolah Ani seperti buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu memberi makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, itu salah satu kisah yang diceritakan tentang Ani. Nah, di sini anak-anak kita diminta untuk melihat kewajiban Ani dan hak Ani. Hak Ani adalah kebutuhan yang diberikan orang tuanya kepada Ani. Ingat ya, hak itu adalah sesuatu hal yang harus kita dapatkan setelah kewajiban kita dilaksanakan. Perhatikan di situ. Ani diberikan buku-buku, seragam sekolah sama orang tuanya, berarti Ani mendapatkan haknya. Kewajibannya apa? Yaitu Ani harus menjadi anak yang rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas. Nah, itu adalah kewajiban Ani. Ya, perhatikan ya. Nah, ini hak Ani.
Ya, hak Ani itu mendapatkan kebutuhan sekolah, buku, seragam sekolah. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya, seperti yang dibacakan oleh teman kalian tadi. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani. Nah, Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani ini adalah haknya Ani, seperti kebutuhan buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Itu adalah hak Ani dalam mendapatkan seluruh kebutuhan untuk sekolah. Ya, Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat. Nah, itu Ani dibekali makanan sehat, itu haknya. Nah, apa kewajibannya Ani setelah dia mendapatkan haknya semua dari orang tuanya? Kewajiban Ani adalah ia harus mematuhi nasihat orang tua, rajin ke sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Bu Yakob sangat bangga dengan Ani. Itulah kewajiban Ani. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Alin, perhatikan. Grace, perhatikan Grace. Mereka perhatikan. Nah, ini menuliskan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban dari teks bacaan. Hak Ani yang pertama adalah mendapatkan kebutuhan sekolah, buku seragam sekolah, dan peralatan lainnya. Nah, yang kedua apa, Grace? Makanan yang bergizi. Yang ketiga mendapatkan kasih sayang. Iya, betul sekali. Ya, jadi hak Ani itu yang adalah yang pertama mendapatkan makanan yang bergizi, yang kedua, yang ketiga adalah mendapatkan sayang. Yang ketiga ini yang kosong ini apa, Grace? Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Apa? Menjadi anak yang cerdas. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita bertanggung jawab sama kewajiban kita di sekolah, seperti mengerjakan PR, terus sekolah tepat waktu, disiplin, kita akan menjadi anak yang cerdas selain disayang orang tua, mendapatkan perhatian orang tua. Manfaatnya apa? Perhatikan di situ. Menjadikan kita menjadi seseorang yang disiplin, menjadi orang yang bertanggung jawab. 3, menjadi anak berbakti kepada orang tua. Nah, dampaknya apa? Jika kita tidak bertanggung jawab pada kewajiban, menjadi anak yang tidak bertanggung jawab, kedua merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, contohnya apa? Kalau kita ada PR yang dikerjakan, pasti kita akan mendapatkan nilai yang tidak bagus. Orang tua kita akan merasa sedih melihatnya. Maka itu anak-anak jangan sekali-kali membuat orang tua kalian sedih. Nah, tanya jawab. Nah, ini hari ini ada sesi tanya jawab ya. Ya, coba perhatikan baik-baik. Bapak minta jawab ini, pertanyaan ini adalah lembar soal yang telah Bapak bagikan di WA group ya. Alin, perhatikan Alin. Bapak tanya, sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Kewajiban Ani adalah ia selalu mematuhi dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar. Ya, perhatikan ya, betul ya. Jadi, ya jawab kewajiban Ani dalam cerita tersebut adalah ini. Ani itu dia sekolah dengan yang rajin belajar, mengerjakan tugas, sekolah tanpa diingatkan, kemudian naik kelas dengan nilai yang baik atau memuaskan. Itu adalah kewajiban Ani. Perhatikan. Yang kedua, perhatikan dulu sebelumnya, soal ini setelah Bapak berikan kemarin di grup ya, jadi bisa dikerjakan. Setelah Bapak tanya ini berarti bisa dikerjakan di rumah. Coba yang kedua, Alin apa? Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah, Ani telah menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga ayah Ani bangga dengan Ani. Contohnya adalah Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan, sehingga ayah dan ibunya bangga dengan Ani. Betul sekali ya. Yang ketiga, apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Manfaatnya adalah kelak Ani akan menjadi anak yang pandai, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan anak yang dapat membuat bangga orang tua. Ya, betul. Nomor 4, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, Ani sangat bertanggung jawab dengan kewajibannya. Terlihat Ani menjadi anak yang dapat membuat bangga kedua orang tuanya. Contoh, Ani juga rajin
rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ya, betul. Nomor 5. Apa yang terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Coba jawab lagi, Alin. Lanjut. Ani sebentar. Ani akan mendapatkan kerugian. Salah satunya, kedua orang tuanya akan kecewa dengan Ani. Ani akan menjadi anak yang tidak bertanggung jawab. Nah, betul ya. Jadi itu ya yang dijawab oleh Alin itu betul semua ya. Jadi pertanyaan tadi itu adalah yang sudah Bapak berikan di lembar tugas kalian ya di WA kemarin ya. Makanya setelah Bapak berikan pertanyaan begitu ternyata sudah dijawab dengan baik sekali dengan Alin ya. Beri tepuk tangan dulu buat temannya ya. Nah, bagus sekali ya. Ayo, Ya, perhatikan anak-anak. Jadi itu adalah tadi yang Bapak tanyakan kepada teman kalian ini adalah merupakan soal yang memuat tentang kewajiban dan tanggung jawab Ani ya. Dari yang telah dibacakan oleh Alin ya, perhatikan ya. Jadi perhatikan. Oke, sekarang selanjutnya adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Ini bisa kalian lihat di sini adalah ada gambarnya anak-anak. Yang pertama ini adalah gambar kita mendatangkan kasih sayang kepada orang tua. Kewajiban kita apa? Ini sebelum sekolah kita harus bersalaman kepada orang tua kita. Ya, sama yang ketiga ini juga sebelum kita beribadah atau sembahyang kita harus rajin pamitan atau izin bepergian kepada orang tua. Ini adalah salah satu wujud bahwa kita telah menjalankan hak dan kewajiban kita di rumah dengan baik. Nah, perhatikan anak-anak ya. Nah, sampai di sini kita akan menyaksikan sebuah video pembelajaran tentang kisah seorang Nusa dan Rara. Ya, kalian bisa menontonnya, perhatikan. Nah, anak-anak perhatikan, setelah kita tadi melakukan kegiatan tanya jawab, kalian akan Bapak tampilkan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Perhatikan baik-baik ya. Oke, perhatikan. Ya, ini sini ada video pembelajaran, nanti kalian tonton baik-baik, simak baik-baik. Ya. Ya, Pak. Ya. Bentar ya. Matina. Oh, perasaan itu ya, guys. Guys, kelihatan ya? Perhatikan itu, guys. Nusa dan Rara. Oh, ini. Oh, ini apa sih? Sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh. Ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Nusa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Uma. Fi amanillah. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Ya, tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Nusa kan kerjain semuanya. Hadiahnya buat Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong. Supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nusa kerjain nyapu kamar, ngepel, sama sapu halaman deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih. Tahu mah, kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gelas 2000?
Cuci piring 2.000. Buang sampah, kasih makan Anta. Jadi berapa ya? Jadi 8.000. Kan lumayan, Ra. Iya, tapi kan banyak kan Nusa. Curang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Na, 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 na. Beres. Ini makan Anta. Cung pinter. Capek. Sama. Badan Nusa jadi begas semua nih. Kasihan Uma. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga kamu, Ra. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara, Uma. sudah selesai semua tugasnya? Udah dong Uma. Terus, ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Ih. Enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. I love you, Ma. I love you, Rara. I love you, Nusa. Baik anak-anak, itu adalah sebuah kisah dari Nusa dan Rara. Jadi itu adalah sebuah kisah yang diceritakan bahwa itu seorang kakak yang mendapatkan tugas dari ibunya. Nah, haknya itu apa? Dia akan diberi hadiah kalau dia menjalankan kewajibannya, yaitu mengerjakan tugas di rumah. Tapi karena dia adalah anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tuanya, setelah dia melaksanakan pekerjaan itu, anak-anak, dia tidak jadi meminta hadiah dari orang tuanya. Nah, di sini anak-anak, pesan Bapak adalah kalian sebagai anak-anak, sebagai generasi muda, kalau di rumah itu membantulah orang tua kalian dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Nanti memaksakan kehendak sendiri. Contohnya seperti Nusa dan Rara tadi, dia tidak mau mendapatkan hadiahnya karena dia tahu orang tuanya itu dalam keadaan susah. Pasti mengerjakan seluruh kegiatan di rumah sendiri. Makanya setelah ia mengerjakan tugasnya di rumah, Nusa dan Rara tidak jadi meminta hadiahnya. Nah, itulah kasih sayang dari orang tua. Kasih sayang dari seorang ibu itu adalah memberi taharat kembali. Seperti matahari anak-anak, memberikan sinarnya kepada seluruh makhluk hidup di dunia ini, tetapi matahari tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Yang sama seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka untuk itu anak-anak, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Betul. Semangat ya. Jadi dari cerita tadi anak-anak, kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu anak-anak ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian Bapak lanjutkan lagi. Nah, Sekian ya. dan terima kasih. Bapak lanjutkan. Jadi anak-anak,
kegiatan yang telah kita kerjakan hari ini, pembelajaran hari ini adalah yang satu, kita telah mempelajari teks eksplanasi dan informasi penting di dalamnya. Seperti tadi, teks pensil si kecil yang banyak mendapat manfaatnya, ya, yang sangat penting manfaatnya. Yang kedua, kita telah mempelajari kosakata baku dari teks eksplanasi seperti tadi, yang bikin itu kata bakunya membuat, ya kan? Nah, terus Ya, itu Pak. tidak baku, kalimat bakunya apa? Selanjutnya, seperti itu. Nomor 3, kita telah mempelajari hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam melaksanakannya. Yang keempat, kita telah mempelajari contoh-contoh melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari seperti video Nusa dan Rara tadi. Ya, anak-anak ya, bisa diperhatikan ya. Ya. Nah, rangkumannya adalah siswa telah menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang telah dibaca tentang manfaat penemuan pensil dengan tepat. Yang kedua, siswa telah mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Yang ketiga, siswa telah mampu menidentifikasi contoh manfaat kewajiban dan kehidupan sehari dengan tepat. Yang keempat, siswa telah mampu menjelaskan pentingnya tanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu anak-anak. Jadi pembelajaran hari ini semoga bisa bermakna dan bermanfaat bagi kita semua anak-anak ya. Sekian dan terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini anak-anak, marilah kita tutup dengan berdoa ya. Ya, Pak. Ya. Coba pimpin Alin, pimpin doanya Alin. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih anak-anak ya. Semoga tetap belajar, semangat di rumah ya. Terus rajin belajar ya. Contoh dan Rara tadi ya. Oke. Ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.